Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Yang saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Allah beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu para penyuluh, para teman-teman dari Basnas, para peserta, para orang tuaku khususnya, mohon izin saya sebagai anak hanya menjalankan tugas saja. Sebenarnya ilmunya lebih duluan ini orang-orang tua kita di depan saya. Lebih duluan beliau itu tahu ilmunya ini. Cuma karena merupakan sesuatu upaya dari pemerintah kita, dalam hal ini juga Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama, sehingga diberikan pendidikan khusus, pelatihan khusus tentang kurban. Untuk lebih terarahnya, rujukan yang saya bawa ini adalah Fiqhul Islam, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, yang ditulis oleh Profesor Wahbah Zuhaili. Bukunya ini tidak cenderung kepada salah satu imam mazhab, tapi beliau memadukan mazhab-mazhab yang ada, kemudian dia tarjih, dia kuatkan yang mana yang kuat. Ini buku bukan hanya kita yang baca, tapi ulama di seluruh dunia pun merujuk ke bukunya ini. Insya Allah kita banyak-banyak merujuk ke buku ini. Kalau saya lihat acaranya ini ada manajemen kurban, praktek kurban, jadi untuk pendistribusian nanti Basnas yang bahas. Kita lebih ke fikih. Dalil yang menjadi rujukan utamanya adalah surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Mohon maaf dulu, ini tidak sempat Pak gua bikin slide. Iya. Jadi sehingga manual begini nih. Di zaman modern masih manual. Mohon maaf ini. Tapi kalau nanti tidak mau dijadikan sebagai pertanggungjawaban atau apa, nanti saya kirim saja materinya lewat internet yang sudah sangat mudah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah demi Tuhanmu, wanhar, dan sembelilah kurban. Ya. Sholli di sini adalah salat menurut ulama tafsir, salat Idul Adha. Wanhar dan sembelilah kurban. Karena ini fikih, bagaimana hukumnya berkurban? Untuk orang yang tidak mampu berkurban, kita tidak terlalu bahas itu, karena ini kita bahas yang mampu. Karena yang tidak mampu itu menurut ulama kita, dia sudah dikhususkan atau dikasih bagian oleh Nabi SAW. Ketika Rasulullah memotong kibas, Allahumma hadza min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini kurbanku, kata Nabi, dari Muhammad, dan ini dari keluarganya Nabi Muhammad, terakhir wa min ummati Muhammad. Jadi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu berkurban, maka sebenarnya dia sudah dapat bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan berkecil hati. Mau di apa? Karena memang kita tidak mampu. Sekarang ada orang mampu. Ulama tidak sepakat. Tidak satu pendapat dalam hukumnya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam
Maliki mengatakan bahwa itu adalah sunnah muakkadah. Ya, 3 imam Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Apa sandaran dalilnya? Sandaran dalilnya itu adalah hadis Rasulullah SAW, idza dakhala al-ashru min Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya fala yamussa min sya'rihi. Apabila 10 Zulhijjah sudah masuk, tanggal 1 hari Rabu yang lalu, wa arada ayyudhhiya, kemudian dia mau berkurban, ada niat yang untuk berkurban, fala yamussa min sya'rihi, jangan sentuh rambutnya, bulunya, maksudnya jangan bercukur. Jangan potong kuku, jangan bercukur. Kata mereka bertiga, ulama besar ini, imam mazhab ini, Rasulullah memakai wa arada, dan ingin. Oh, kalau begitu berarti tidak wajib, karena Rasulullah mengatakan wa arada ayyudhhiya, dan ingin. Itu yang di garis bawahi, sehingga hukumnya katanya tidak wajib, hanya sunnah muakkadah. Satu ulama senior yang mengatakan berkorban bagi orang yang mampu wajib itu adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah, sandaran dalilnya itu hadis dari Aisyah, ma amila ibnu adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi min iraqatid dam. Tidak ada amalan yang paling disukai dari anak cucu Adam pada hari nahar, tanggal 10 nanti hari Jumat. Tidak ada amalan yang paling disukai, maksudnya amal-amalan sunnah, melebihi iraqatid dam, daripada mengalirkan darah kurban. Jadi dari semua amalan itu yang paling dicintai adalah berkurban. Yang kedua, hadis dari siapa? Man wajada lahu sa'ah, atau man wajada sa'atan falam yudhhi fala yakrabanna musallana. Itu hadis dari Abi Qatadah, rawahul jama'il al-Bukhari wa Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh seluruh imam ahli hadis kecuali Bukhari dan Tirmidzi. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, Imam Abu Hamad meriwayatkan, semua meriwayatkan kecuali Bukhari, Tirmidzi. Hadis itu man wajada sa'atan falam yudhhi fala yakrubanna musallana. Ada di sini. Saya cari dulu, jangan sampai salah merujuk. Mohon maaf ya. Ini wa dalilul Hanafiyyah 'ala al-wujubi ya qauluhu rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Mungkin saya sebut, maaf Bapak Ibu, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Salah sebut. Yang tadi jamaah itu saum yaumi Arafah. Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yakrubanna musallana. Ini ancamannya ini, dan ini untuk masyarakat ini yang kita dahulukan. Man wajada sa'atan, siapa yang mempunyai keluasan rezeki, falam yudhhi, kemudian dia tidak berkurban, uangnya ada, tidak berkurban, fala yakrabanna musallana, kata Rasulullah, jangan kau mendekat ke masjidku. Itu ancamannya. Jangan kau mendekat masjid saya. Ini mampu berkorban, tidak berkorban, jangan dekat masjid saya. Ini nada ini, ancaman ini, kata Abu Hanifah, tidak mungkin suara Rasulullah begini ancamannya kalau ini tidak wajib. Maka menurut Abu Hanifah, hukum berkurban bagi orang yang mampu wajib hukumnya. Ini yang perlu kita sampaikan ke saudara-saudara kita. Ada di YouTube beredar, di WA, di grup-grup beredar pidatonya Syekh Ali Jabir yang mau meluruskan katanya kesalahpahaman orang muslim di Indonesia dalam berkorban. Apa itu? Dianggap bahwa berkorban itu kewajiban sekali seumur hidup. Itu salah paham. Yang kedua, bahwa
pemahaman bahwa setiap satu orang keluarga di rumah itu harus berkorban. Itu katanya perlu diluruskan. Menurut Syekh Ali Jabir, ulama besar itu, untuk satu keluarga satu kambing, satu keluarga satu kambing, atau satu keluarga satu sapi dibagi 7. Artinya kalau sudah memotong satu, maka yang lain ini anaknya, istrinya yang ada di keluarga itu kena pahalanya, sehingga satu bagian itu mewakili satu keluarga. Sehingga nama itu menurut Syekh Jabir tidak perlu diganti-ganti. Tahun ini saya suami, besok tahun depan kamu lagi ibu, digili. Tidak perlu sampai sebegitunya, karena satu nama yang ada disuguhkan pada saat memotong itu adalah mewakili satu keluarga. Kecuali, ini kemarin saya di Maiwa dikasih singgah sama ibu-ibu penjual. Ustaz, ada pertanyaan saya Ustaz. Ya apa ibu? Ini saya mau potong sapi kurban satu keluarga, tapi kurang satu Ustaz, boleh? Bagaimana jawabannya itu? Artinya kurang satu orang, boleh tidak? Saya bilang, saya bilang ya boleh lah, biar satu sendiri boleh kalau mampu. Angka 7 untuk sapi itu adalah angka maksimal. Kalau minimalnya 4 orang boleh, 2 orang boleh, 1 orang Pak Jokowi sapinya besar boleh. Iya. Bapak Ibu sekalian, jadi yang begitu itu di masyarakat mau dipahamkan bahwa 7 untuk sapi, 1 kambing itu adalah angka maksimal 7 itu. Tapi kalau ada yang mampu satu keluarga satu sapi, kenapa tidak? Ya. Ini kita tinggal meluruskan saja. Saya dengar langsung bahwa itu katanya kalau kurban yang penting mengalirkan darah. Saya dengar langsung ini, telinga saya langsung. Di bahasanya orang sebelah, asal celuk darah dibilang. Yang penting mengalirkan darah. Berarti ayam boleh. Ayam boleh, padahal tidak boleh. Yang bisa masuk kurban itu hanya 3. Kambing, sapi, dan unta. Hanya itu 3. Kerbau diperselisihkan, tapi pendapat yang rajih dia masuk di sapi, boleh. Kambing termasuk kibas, itu dimasukkan ke kambing. Artinya hanya itu 3 yang boleh. Kambing kibas, sapi kerbau, kemudian unta. Yang lainnya ini ayam tidak masuk. Ya. Tidak, karena ada ini masyarakat bilang yang penting katanya memotong. Termasuk kuda tidak boleh. Kemudian sekarang kita sudah cari sapi, cari kambing. Apakah kalau ada mie kambing, ada mie sapi sudah otomatis bisa berkurban? Belum, karena dia punya syarat-syarat sendiri. Syaratnya sehat, harus sehat. Jadi kalau sapi kena corona, jangan. Harus direpit tes dulu. Banyak cacat yang disebutkan dalam fikih ini. Tetapi beliau ini mengatakan ada 4 cacat yang disepakati oleh ulama, tidak boleh berkorban dengan 4 cacat di binatang tak. 1. Al-aurul bayyinu, buta. Al-bayyinu yang nampak butanya. Karena bisa saja sapi dilihat dari jauh, dia rabun, tapi kita tidak tahu rabun ke sapi ini. Jadi itu kan tidak jelas itu. Tapi kalau sudah nyata putih, tidak bisa melihat, dikasih begini tidak berkedip, oh buta ini, jangan dikorbankan al-aurul bayyinu nih. Jadi ini kita jangan sampai sudah ada sapi tak,
Oh, ada anggota aku, ada bosku ini, Pak Ardianto. Kemudian al-marad al-bayyin, sakit yang nampak sakitnya. Ini sapinya bagus waktu dibeli, tapi besok mau dipotong, waduh, tidak bisa berdiri, sakit, maka ini tidak bisa dikorbankan. Al-araju, pincang, kepang, tidak bisa itu. Ini sudah disepakati oleh ulama. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-ajafu, al-huzal, kurus. Ada saya lihat beredar di grup harga katanya bersahabat, tapi tinggal tulang-tulang dibungkus daging. Orang kirim di grup-grup. Itu tidak bisa, itu kurus sekali. Itu kalau jalan kaki belakangnya begini. Itu tidak bisa. Jadi 4 ini yang disepakati, ini harus diperiksa. Kemudian ada cacat-cacat yang lain, seperti retaknya tanduk, robeknya telinga. Ada hadis-hadisnya, tetapi ulama sampai menyimpulkan bahwa itu tidak menghalangi kesahan kurban, hanya makruh. Retak tanduknya, dikasih naik di truk, retak tanduknya, tidak apa-apa. Ya, itu tidak menghalangi kesahan kurban. Kemudian misalnya ada kan sapi, apalagi kalau sapi kelompok, dilobangi telinganya untuk dikasih nomor, itu juga tidak menghalangi kesahan kurban. Walaupun kalau kita carilah yang tidak berlobang, tetapi kalau tidak ada itu mie yang dibeli, ya itu tidak menghalangi kesahan kurban. Ya, sudah ada sapi, sudah ada kambing. Ini yang dulu mau dibahas, yang hadis yang tadi. Idza arada ahadukum ayyudhhiya, idza dakhala al-ashru min Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya fala yamussa min sya'rihi. Apabila ada niatan mau berkurban, maka janganlah menyentuh rambutnya, jangan menyentuh kukunya, dan jangan menyentuh kuku, rambut, termasuk potong bulu-bulu kayak orang ihram. Ini lagi ulama tidak sepakat. Terbagi dua di sini ulama, terbagi dua kelompok besar. Kelompok pertama mengatakan yang dimaksud itu adalah yang mau berkorban. Jangan potong kuku di tanggal 1, mulai tanggal 1 sampai memotong kurban, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Tetapi ini kelompok ini masih berselisih lagi. Di mana perselisihannya? Imam Syafi'i, Maliki mengatakan hanya makruh. Misalnya ada orang mau niat berkurban nanti ini hari Jumat, kemudian dia potong kukunya, tidak berdosa, hanya kurang pahalanya. Menurut siapa? Syafi'i, Maliki. Imam Abu Hanifah mengatakan wah tidak, itu mubah, boleh, tidak ada pengaruhnya. Ulama yang agak sedikit keras di sini adalah Hambali, mengatakan haram potong kuku, haram mencukur bulu-bulu, haram potong rambut. Itu Ahmad bin Hambal. Itulah kenapa kita pikir itu tebal-tebal begini. Kayak taruhlah ini hanya jilid 4. Wahbah Zuhaili menulis buku 10 jilid, 1 jilid itu daftar isi. Kenapa tebal-tebal? Karena perselisihan pendapat banyak sekali, termasuk dalam masalah ini. Jadi menurut Ahmad bin Hambal tidak boleh, haram mencukur rambut kalau mau berkurban. Tapi nama siapa yang mau berkurban itu yang, kalau keluarganya ini tidak. Misalnya Pak Kua yang mau berkurban, maka istri beliau boleh potong kuku karena bukan namanya nanti ya berkurban, hanya yang mau. Ulama kelompok kedua diantaranya adalah Imam Besar Masjidil Istiqlal almarhum Ali Mustafa Yaqub. Beliau itu adalah profesor hadis. Beliau menguatkan bahwa yang dilarang mencukur bulu itu, yang cukur rambut, potong kuku itu adalah bukan orangnya, tapi sapinya, kambingnya.
Jadi kalau mau berkurban jangan potong kukunya sapi. Siapa juga mau cari. Itu dikuatkan oleh Ali Mustafa Yakub. Alasannya beliau kenapa? Karena hadis itu tadi yang kita baca. Ma min amalin ahabbu ilallahi min yauman nahri min irakatid dam. Ma amilu abna adam ya yauman nahri amalan ahabba min irakatid dam. Tidak ada amal yang paling disuka di hari nahar tanggal 10 Zulhijjah itu mengalahkan kurban. Ini ada sambungannya. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi kuruniha wa adlafiha wa sya'riha. Nanti di hari kiamat dia ada kadang dengan tanduknya, kulitnya dan bulu-bulunya. Sehingga katanya jangan dicukur karena ini bulunya nanti akan menjadi saksi di hari kemudian. Tapi ini pendapat minoritas, termasuk yang minoritas adalah Ali Mustafa Yakub, mantan Imam Istiqlal almarhum. Kita tinggalkan itu. Sekarang sudah mau potong kurban. Tadi syaratnya sapi harus sehat. 4 cacat disepakati ulama tidak boleh ada. Jadi hati-hati mengikat sapi, jangan sampai gara-gara dikasih turun naik di truk misalnya menyebabkan cacat. Akhirnya dipaksakan dipotong karena terlanjur beli misalnya. Itu tidak sah kurban. Syarat kedua, binatang ini cukup umur. Biar sehat, tidak cukup umur tidak sah. Berapa umurnya kambing? 1 tahun. Kalau kibas 6 tahun. Astagfirullah, 6 bulan sudah bisa. Sapi 2 tahun. Unta 5 tahun. Kata orang tua kita ini. Jadi kalau ada sapi tak baru umur 1 tahun jangan dibeli. 1 tahun, 1 tahun setengah jangan, karena harus 2 tahun. Ya. Setelah itu di tanggal 10 kita sudah bersiap, sudah lebaran Idul Adha, kita pulang mau potong sapi. Disunnahkan dalam agama tak kita yang potong. Kita yang potong. Kalau mampu. Kita yang potong sendiri maksudnya. Jadi Rasulullah memotong kurbannya itu dipotong langsung oleh beliau. Sedikit saya ingat ini, saya tambahkan bagaimana sapi, apakah harus jantan? Sapi betina boleh kalau terpaksa. Dianjurkan untuk laki-laki karena jantan. Karena kalau betina dipotong, siapa yang mau melahirkan nanti, ini perkembangannya. Tetapi kalau terpaksa, maka sapi kambing betina juga boleh. Ya, boleh. Malah kalau ada kasus kejadian parah dalam fikih dibahas, ternyata sapi dipotong ini dikira tidak bunting, ternyata bunting. Bagaimana itu hukumnya? Fikih mengatakan memotong induknya sama dengan memotong anaknya, maka anaknya juga halal dimakan. Tapi siapa yang mau? Ya. Artinya secara fikih itu sah. Sekarang sudah mau memotong. Disunnahkan yang potong adalah yang mau berkurban. Kalau bukan dia yang potong, disunnahkan untuk melihat binatangnya dipotong. Kalau misalnya laki-laki takut semua memotong, hanya ada perempuan yang bisa, itu mau perempuan. Boleh, ibu Fatma boleh memotong. Ya, boleh. Apa bacaannya? Ini ya bagi kita jangan sampai Nandardianto tidak bisa memotong, takut. Apa bacaannya? Sebenarnya memotong itu mudah. Bismillahi Allahu Akbar, itu yang pokok. Kalau itu disebut sudah halal dimakan. Mau potong ayam, kambing, sapi, Bismillahi Allahu Akbar itu sudah cukup. Bismillahi Allahu Akbar. Imam Syafi'i mengatakan kasih terus Bismillahirrahmanirrahim, tapi imam yang lain tidak. Sampai saja Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi saja Allahu Akbar. Kalau mau ditambah di belakangnya Bismillahi Allahu Akbar Allahumma minka wa ilaika.
Ada di buku ini. Bacanya itu. Allahumma minka wa ilaika. Apa artinya? Allahumma ya Allah ya Tuhanku, minka. Hadza minka, ini adalah rezeki darimu. Wa ilaika, dan saya peruntukkan untukmu. Jadi bisa ditulis. Mohon maaf ini karena tidak disiapkan slide-nya. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika. Kalau mau ditambahi seperti bacaan yang dibaca oleh Rasulullah, Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah dari, baru disebut satu, dari bapak ini, dari bapak ini, dari bapak ini, sampai disebut itu 7. Makanya biasanya kita melihat orang mau memotong disimpan tulisan di depannya nama-nama itu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika taqabbal min. Apa artinya taqabbal min? Terimalah dari. Oh, bagaimana saya tidak ingat ini Arabnya? Jangan pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia saja, atau bahasa Indrekang di hati tak. Yang penting, yang pokok itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu yang pokok. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Terimalah dari. Allahumma taqabbal, terimalah, min, dari, titik-titik. Siapa disebut itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini orang tua aku sudah lakukan semuanya ini. Apalagi yang memang spesialis tukang potong. Ya, jadi memotong itu mudah. Yang tidak mudah itu melihat darah. Karena ada juga orang mau pingsan kalau lihat darah. Ya. Sunnah-sunnah memotong. Ini yang perlu diperhatikan karena ini perintah dari Rasul. Kata Rasulullah SAW, wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaklah orang yang memotong itu menajamkan pisaunya. Jadi kalau mau memotong, pisau dijamin tajam. Kalau tidak tajam, jangan dibawa. Kenapa? Inilah akhlak Rasulullah SAW. Ternyata orang yang menajamkan pisaunya itu supaya menghindarkan rasa sakit dari binatang yang mau kita potong. Dan saya sudah lihat buktinya. Ini masih Ananda sekolah di Rahmatul Asri, kayaknya masih ada. Waktu itu tahun 2006, saya masih pimpinan periode pertama dulu. Ini tukang cukur lagi asik cukur rumput. Langsung berhenti teriak, "Pak Ustadz, tolong." Kenapa Pak? Pak Pardu namanya. Kenapa Pak? Mati mas saya, kenapa? Rupanya itu sepatu botnya itu sudah penuh dengan darah. Awalnya dia kira air, tapi ketika sampai di betisnya itu darah, di mana hujan kok ada air di sepatuku? Dicabut, ternyata darah. Ternyata itu tuh urat besar yang bagian depan ini di bawah ini putus. Putusnya dia tidak rasa karena pisau cukurnya itu terlempar kena. Rupanya itu rahasianya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh wal yuhidda ahadukum syaftarata, kasih tajam pisau tak, karena kalau tajam tidak dirasa sakitnya seperti ini teman tadi. Ada itu tukang potong biasa waktu saya kecil, orang-orang kampung potong ayam. Oh, digosok, tidak mau putus. Gosok malah sudah dilempar, berdiri itu ayam, ambil lagi potong. Ini disesa, ini menyiksa binatang. Makanya Rasulullah tekankan wal yuhidda ahadukum syafrata, kasih tajam. Akhlak kedua saat memotong disebutkan dalam kitab Al-Wafi syarahnya Arba'in An-Nawawi. Jangan perlihatkan pisau tak pada binatang yang mau kita potong sebelum dia baring. Apalagi kalau diasah di depannya. Dia bilang sapi mati mah ini. Jadi luar biasa ini Rasulullah SAW agama kita. Ini binatang kan 1 jam kemudian sudah mau dimakan. Tetapi itu perasaan binatang masih dijaga. Saya kalau dipanggil ceramah membahas akhlak, kadang saya lari ke penyembelihan. Kenapa? Lihatlah
Bagaimana Rasulullah SAW, jangankan perasaan manusia, perasaan tetangga, perasaan istri, perasaan suami, perasaan anak, perasaan binatang hewan mau dimakan sebentar masih dijaga. Jangan kasih lihat pisaumu sebelum dia baring. Al-Wafi melanjutkan pembahasannya, kalaupun yang dipotong itu lebih dari satu, maka pemotongan binatang pertama jangan diperlihatkan kepada binatang kedua, ketiga, keempat. Artinya sembunyikan pada yang lain ini pada saat dipotong yang pertama untuk menjaga perasaannya. Luar biasa nih Rasulullah SAW. Wal yurih zabihatahu, hendaklah dikasih tenang. Kan ada orang habis motong ayam dilempar, itu melanggar hadis. Wal yurih, kasih tenang. Termasuk wal yurih itu jangan dikuliti kalau masih menggelepar-gelepar. Di masyarakat kita kan pintar itu masyarakat. Napukul kakinya. Oh ndak goyang, mati ini. Ini orang luar biasa, ini ilmunya orang itu. Pukul kakinya, ndak goyang. Oh berarti mati ini. Karena nanti termasuk beresiko menjadi bangkai misalnya apabila ayam sudah dipotong dilempar ke air panas, menjadi bangkai itu. Kenapa? Karena dia mati bukan karena potongan, tapi dia mati karena air panas. Tapi di luar pembahasan kita itu. Bapak Ibu sekalian, sudah dipotong, dikuliti, kemudian ini perlu diluruskan. Ada tadi di sini. Ini berlaku di masyarakat. Tidak barangkali kalau diendekan. Wala yajuzu i'ta'ul jazzari awidzabihi jildaha aw syai'an minha ka ujratin lidzabhi. Tidak boleh tukang potong dikasih bagian dari kulitnya atau apanya sebagai upah. Nah, di masyarakat bilang, itu leher khusus pemotong. Sehingga pemotong, wah bagianku ini kasih mundur-mundur supaya panjang. Tapi tidak ada di sini. Karena itu beredar, oh leher ini bagiannya tukang potong dikasih mundur biar panjang bagiannya. Itu hanya anekdot, cerita-cerita lucu yang sebenarnya tidak ada. Tetapi kalau itu berlaku di acara pengantinan, acara-acara pemotongan biasa, boleh. Misalnya di masyarakat Allah ini, pokoknya kalau leher bagiannya tukang potong, boleh. Tetapi kalau sudah masuk ke binat penyembelihan kurban, tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan menjadi upah. Kenapa ini dilarang? Binatang kurban itu tidak boleh dijual. Kalau ini dijadikan upah bagi tukang potong, berarti kita menjual binatang kurban tak, dan itu tidak boleh. Tapi jangan mengatakan Pak Ustadz memberikan materi, dilarang tukang potong dikasih daging, sehingga itu Pak Imam pulang saja tidak ada nabawa. Ini lebih salah lagi. Itu lebih salah lagi. Ini Wahbah Zuhaili mengatakan seharusnya yang tukang potong dikasih, li'annahu la masaha, karena dia yang berinteraksi, dia yang potong, masa tidak dikasih. Sedangkan yang datang menonton dikasih, masa yang potong tidak dikasih. Wah, ini menjadi fitnah. Kasih bagian tetapi jangan jadi upah. Beda pemberian, beda upah. Maka ini seharusnya sapi dipotong, berembuklah ini yang punya sapi yang 7 orang. Berapa kita kasih? Kalau mau dikasih upah, berapa kita mau kasih? Begini, tak 20.000 tak, berarti 140 di amplop kasih Pak Imam. Ulang. Ada juga masyarakat yang bilang kulitnya bagiannya tidak boleh. Ini 7 orang yang potong sapi yang berkurban satu sapi ini tidak boleh sama sekali mengambil untuk dijual. Misalnya ini kulitnya bawa ke kota jual. Ini tidak boleh. Yang boleh menjual itu nanti adalah
orang yang dapat bagian ini. Misalnya ini dibagi, termasuk yang dibagi dikasih ke orang kulitnya, maka orang itu sudah boleh menjual kulitnya ini karena dia bukan yang mengkorban ini. Ya. Tetapi yang korban ini tidak boleh menjual apapun dari binatangnya. Itu maksudnya. Termasuk dihitung menjual apabila menjadikan leher sebagai upah. Ini yang ditekankan ini, wala yajuzu, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini saya ungkap di sudah berapa pelatihan ini karena memang itu yang terjadi di masyarakat. Adapun kalau di acara pengantinan, acara yang lain, oh boleh, silahkan. Kalau itu yang sudah berlaku di masyarakat, maka itu boleh. Ya. Sekarang bagi sudah dikuliti, sudah dipotong dagingnya bagi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Oke. Majulah yang punya daging ini. Maju yang punya daging. Nah, silakan ambil daging yang mana kita mau pilih. Biasa orang menghindari apa prasangka-prasangka di hatinya. Jangan sampai yang bagi di sini yang banyak-banyak ya. Biasanya ditimbang lagi untuk menghilangkan itu. Sudah ada, oke, diambil. Mau diapakan bagian saya ini? Menurut buku ini idealnya itu dibagi 3. Jadi punyata itu dibagi 3. Taruhlah ini bagianku tadi ini. Oke, ini bagian saya. Saya bagi 3. Ini duluan orang-orang tua saya ini mempraktikkan ini. Maksimal kita ambil 1/3. Maksimal. Karena disunnahkan orang itu memakan binatang hewan kurbannya. Sunnah. Rasulullah SAW ngambil dimakan. Itu sunnah. Jadi jangan kasih semua. Disunnahkan untuk ambil biar sedikit. Maksimal 1/3. Ini. Yang 1/3 ini untuk fakir miskin, yang 1/3 ini untuk kerabat. Termasuk kerabat tetangga-tangga menurut buku ini walaupun kaya boleh. Ya tetangga-tetangga bisa dikasih. Sekarang akan dijelaskan nanti oleh beliau dari Basnas ini. Sekarang sudah profesional. Diajak masyarakat untuk profesional, jangan hanya berpikir lingkupnya. Tetapi ada panitia yang nanti melihat secara keseluruhan orang Inrekang. Jangan sampai ada di bagian sana ada orang yang tidak pernah makan binatang kurban. Itu yang nanti akan dibahas. Saya tidak ke sana untuk pembagian ini. Tapi yang jelas secara fikih maksimal 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3. Ini ada di bagian saya 1/3. Kalau saya mau ambil sedikit saja, oke, saya ambil sedikit saja. Kasih lagi ke sini. Itu afdal. Karena artinya tambah banyak memberi ke orang. Tetapi itu maksimalnya 1/3. Bapak Ibu sekalian, masih ada pembahasan. Ini pertanyaan yang banyak masuk di HP saya. Bagaimana hukumnya berkorban untuk orang mati? Di sini ada pembahasannya. Al-udhiyah anil ghair. Ini di lembaran terakhirnya ini tentang pembahasan itu Wahbah Zuhaili bahas. Kata Wahbah Zuhaili, berkorban dikhususkan untuk orang mati itu ulama berselisih pendapat. Pertama, Imam Syafi'i mengatakan la yudhi anil ghairi bi ghairi iznihi. Tidak boleh berkorban untuk orang mati menurut Imam Syafi'i kalau tidak ada izinnya. Artinya kalau orang meninggal berwasiat, nanti kalau saya mati ada itu sapiku itu tolong dikorban itu. Ini namanya wasiat. Sepakat seluruh ulama wajib hukumnya. Karena wasiat wajib. Tetapi kalau dia meninggal saja tidak ada wasiatnya, ini berselisih. Imam Syafi'i mengatakan jangan. Imam Syafi'i tidak usah. Jadi tidak ada menurut Imam Syafi'i dari almarhum tidak ada. Syafi'i. Alasannya karena tidak pernah Rasulullah SAW berkurban untuk Khadijah. Tidak ada dalilnya menurut ini. Sekarang Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, wa karraha
aw kuriha fi'luha an mayyitin illam yakun ayyanaha qabla mautihi. Makruh. Makruh artinya lebih baik jangan, menurut gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Jangan, tidak usah. Nah, dua imam ulama lainnya, Hanafi dengan Hambali, mengatakan, wa qala al-Hanafiyah wal Hanabilah, Imam Hanafi dan Hambali mengatakan, tuzbahu al-udhiyah an mayyitin, boleh, wa yuf'alu biha ka'an hayyin min at-tasadduqi wal akli, dikiaskan ke sedekah. Jadi Hanbali dengan Hanafi mengatakan boleh. Ke ulama, ini kan ulama dulu, ulama sekarang termasuk di Saudi, saya pernah membaca bukunya. Ulama di Saudi juga berselisih. Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh, sama dengan Imam Syafi'i, tidak usah. Sedangkan Ibnu Baz rahimahumullah mengatakan, Ibnu Baz mengatakan boleh seperti sedekah. Nah, sekarang kalau ini dibawa ke masyarakat, kalau masyarakat dialak misalnya tidak pernah terdengar bahwa berkurban untuk orang mati, ya tidak usah. Ini akan membuat heboh masyarakat, kan seperti itu. Kalau misalnya satu masyarakat selama ini memotong untuk orang mati dilakukan dan tidak ada masalah, ya boleh, karena masing-masing punya ulama besar di belakang pendukungnya. Saya tanya dulu Pak, kalau bagaimana di sini? Ada yang lakukan untuk orang mati? Tidak ada ya? Tidak ada. Maka artinya ini bahwa masyarakat sini dalam hal ini ikut Syafi'i dengan Maliki. Ini yang dapat saya sampaikan. Orang-orang yang mengatakan bahwa untuk orang mati boleh, apa sandaran dalilnya? Kalau yang mengatakan tidak boleh untuk orang mati, sandaran dalilnya tadi tidak ada dalil bahwa Rasulullah memotong untuk Khadijah, untuk Hamzah. Sandarannya orang yang mengatakan boleh untuk orang mati adalah bacaannya Nabi ketika memotong tadi. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadza min Muhammad, ya Allah ini dari Muhammad, wa min ummati Muhammad, wa min ali Muhammad, wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, terimalah ini dari keluarganya Nabi Muhammad, dan terimalah ini dari umatnya Nabi Muhammad. Nah, kata ulama, berarti untuk orang mati boleh, karena Rasulullah menyebut umatnya, dan umatnya itu ada yang sudah meninggal, ada yang belum. Sama-sama masuk akal. Yang mana masuk akal? Masuk akal toh. Makanya itu orang kalau banyak baca pendapat, dia tidak gampang menyalahkan orang. Yang kadang ini selalu menyalahkan orang. Lihat mau berkorban, potong kuku. Haram. Apa ini potong kuku ini haram itu? Padahal dia baru baca Hambali, dia belum baca Hanafi. Imam Hanafi mengatakan tidak apa-apa, tidak ada hukumnya, boleh itu. Jadi ini menjadi materi yang harus diungkap semuanya kalau menyampaikan materi untuk pendewasaan kita semua. Tidak boleh satu pendapat saja dibawa. Tapi sekarang ini orang sudah sangat cerdas Pak. Dengan adanya ini orang sudah bisa mengakses. Sekarang pergi ceramah, jangan coba-coba bawa satu pendapat. Malu sendiri nanti kalau turun, karena masyarakat sudah baca di sini. Mau minta apa di sini? Ada semua di sini. Sekecil ini ribuan buku bisa disimpan di sini. Lama-lama barangkali juga kulkas masuk di sini. Ini sangat canggih sekali. Mau hukum apa orang ada semua di sini. Barangkali saya kelamaan, itu barangkali diantara yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Iya, tadi dikasih waktu 45 menit lewat ini. Terima kasih. Iya, saya tutup dengan permohonan maaf kalau ada kesalahan, nanti kita ada dialog kalau bisa dijawab, kalau tidak bisa dipending. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.